Halo, nama saya Cia, kucing British yang ceria. Teman-teman Cia mau cerita dongeng seram lagi nih. Siapa suka cerita horor? Koca. Kalau Koca anaknya penakut banget. Dia bisa nangis dan ngumpet di belakang mami. Koca. Teman-teman Cia, sebelum nonton videonya jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, begini ceritanya. Suasana malam itu cukup mencekam. Hujan lebat disertai gemuruh petir tiada henti. Ara tidak bisa tidur malam ini. Cuaca yang dingin membuatnya ingin makan sesuatu. Ia sebenarnya tidak ingin pergi ke dapur, namun ia kelaparan. Ia berjalan perlahan menuju dapur yang letaknya jauh di ujung rumah. Saat ia menyalakan lampu dapur, dengan penuh rasa takut, dia terkejut ada sesuatu yang berlari melewati kakinya. Ternyata itu Pio, kucing peliharaannya. Ia hampir saja berteriak. Pio pun ikut terkejut dan mengerang ke arah sebuah pintu terakhir di rumah itu. Pintu gudang yang tidak pernah terbuka sejak ia pindah. Ara pun tidak pernah curiga karena memang pintu itu tidak terbuka lagi karena ayah Ara lupa menaruh kunci tersebut selesai beberes. Namun malam ini berbeda seperti malam-malam biasanya. Terasa ada hawa yang aneh. Ara bergegas mengambil susu dan roti. Kemudian ia berjalan keluar dari dapur. Saat ia mematikan lampu dapur, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari pintu terakhir. Awalnya Ara berpikir itu ulah Pio. Ia menyalakan kembali lampu dapur dan mencari Pio. Ternyata Pio berada persis di sampingnya seolah berlindung. Ara berusaha mengabaikan suara-suara berisik dari pintu terakhir. Ara mematikan kembali lampu dapur. Namun tiba-tiba suara ketukan pintu itu semakin jelas terdengar. Ara memberanikan diri untuk mendekati pintu tersebut. Suara ketukan itu hilang. Ara pun berpikir mungkin hanya suara dari gemuruh hujan. Baru saja 3 langkah Ara melaju, tiba-tiba ada suara gagang pintu yang ingin membuka. Kali ini Ara tidak salah dengar lagi. Ara berhenti, tangannya gemetaran hingga susu yang ia pegang nyaris tumpah. Ara menarik napas panjang dan berjalan cepat menuju kamar. Namun sebelum ia keluar dari dapur, suara gagang pintu itu terdengar kembali dengan lebih cepat. Ara segera berlari ke kamarnya dan menutup tubuhnya dengan selimut. Ia bahkan belum sempat menghabiskan roti dan susunya. Malam ini Ara sedikit tenang karena tidur ditemani Pio. Keesokan harinya saat sarapan, Ara menceritakan kisah menakutkan tadi malam pada ayah dan ibunya. Namun tidak ada yang percaya karena ayah dan ibu tidak pernah merasa hal yang aneh terjadi selama tinggal di rumah itu. Tepat sebulan kemudian,
Ara belum bisa tidur karena tugas sekolahnya membuat prakarya belum selesai. Malam itu semua orang sudah terlelap. Ara terpaksa harus ke dapur untuk mengambil segelas air. Ara sudah lupa dengan insiden suara bulan lalu. Jadi Ara tenang-tenang saja. Suasana malam itu tampak biasa-biasa saja. Sampai akhirnya ia mendengar Pio mencakar-cakar pintu terakhir sambil mengerang kesal. Ara pun terkejut dan teringat kejadian sebulan yang lalu. Ara berusaha berbisik memanggil Pio, namun Pio tidak menghiraukan dan terus membuat gaduh. Tidak lama, suara ketukan pintu terdengar lagi dari balik pintu terakhir. Ara terkejut berusaha untuk tenang. Namun suara ketukan itu terdengar lebih cepat dan kencang. Pio semakin mengerang kencang. Ara ketakutan hingga kakinya terasa berat untuk melangkah. Tak lama, untung ayah dan ibunya datang. Ara segera memeluk ibunya dan ayahnya menanyakan apa yang sedang terjadi. Ara hanya bisa menunjuk ke arah pintu terakhir sambil menangis ketakutan. Awalnya ayah tidak percaya dan mengajak yang lain untuk kembali tidur. Tapi tiba-tiba suara ketukan pintu kembali muncul, membuat mereka semua terkejut. Saat menoleh ke arah pintu, ayah terkejut karena melihat gagang pintu tersebut bergerak seakan ingin membuka pintu. Pio mengerang semakin kencang. Mereka terkejut dan suara ketukan pintu semakin kencang seperti menggedor pintu. Ara ketakutan dan memeluk ibu dengan kencang. Dengan penuh keberanian, ayah mendekati pintu tersebut dan berusaha bertanya siapa yang ada di dalam dan mengatakan untuk berhenti mengganggu. Namun tidak ada jawaban. Gagang pintu justru kembali bergerak seolah ingin membuka pintu. Sebelum mendobrak, ayah menyalakan lampu ruangan terakhir tersebut yang saklarnya berada persis di samping pintu. Dengan segera ayah mendobrak pintu. Namun setelah dibuka, suasana hening sekali. Suasana mencekam sedikit mereda saat tidak ada apa-apa di ruangan tersebut. Ayah segera memeluk Pio dan membawanya ke kamar Ara untuk menemani Ara tidur malam ini. Ara masih merasa takut dan memeluk Pio dengan erat. Ia berharap malam ini hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya saat sarapan, ayah memperingatkan yang lain untuk tidak pernah mematikan lampu ruang tersebut dan tidak masuk ke ruangan terakhir itu. Semua pun setuju. Tepat di bulan selanjutnya, suasana dapur terasa normal. Pio tidak merasakan hal aneh lagi di balik pintu. Mereka pun lega dan bisa hidup damai bertahun-tahun. Itu berkat lampu ruangan itu selalu menyala. Kini Ara telah dewasa. Ayah memutuskan untuk membeli rumah yang lebih kecil di tempat yang lebih tenang untuk menikmati hari tua. Mereka pun siap untuk pindah hari ini. Ayah pun menempelkan sebuah kertas di pintu terakhir. Ayah memberi pesan untuk selalu menyalakan lampu ruangan tersebut. Namun sayangnya, akibat hujan lebat dan angin yang kencang, kertas peringatan dari ayah Ara itu terjatuh dan terbang entah kemana. Ruangan itu kembali gelap. Rumah itu sudah ditempati oleh keluarga kecil baru. Seolah tidak ada yang aneh hingga suatu malam, pintu kembali berulang. Suara ketukan terdengar kembali dari gagang pintu. Bergerak-gerak seakan meminta tolong untuk dibuka. Merchandise Cia sekarang bisa dibeli di Tokopedia atau Shopee. Linknya ada di description ya. Dukung Cia, Mavin, dan Koca untuk selalu membuat video YouTube dengan membeli official merchandise.
Sampai jumpa di episode Jaket Diary berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe.